Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk segmen terakhir hari ini. Tema kita masih mengenai penataan pedagang Kota Bengkulu. Dengan narasumber kita ada Bapak Virjuni Alvarianto selaku Sekretaris Dinas Perindak Kota Bengkulu dan juga ada Bapak Yurizal selaku Kasatpol PP Kota Bengkulu. Nah, untuk segmen terakhir ini mungkin kita pengennya keinginan dari dinas terkait mengenai penataan Kota Bengkulu nih. Untuk penataan pedagang Kota Bengkulu, kita minta dulu dari Pak Virjuni selaku Sekretaris Dinas Perindak Kota Bengkulu. Inginnya seperti apa nih untuk pedagang Kota Bengkulu sendiri yang ada di pasar-pasar yang tersebar di Kota Bengkulu. Oke, jadi keinginan dari pemerintah Kota Bengkulu yaitu terkait langsung ini OPD kami yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu menginginkan pasar itu semua pedagang istilah dalam arti ikut aturan yang pertama. Jadi mempelajari mereka ini bisa intinya yang menginginkan pasar benar-benar penataan pedagang itu yang nyaman, tertib, sehat. Nah itu kembali lagi ke pedagang. Jadi kalau pedagangnya emang pengen kondisi pasar itu yang bagus, yang tujuan kita inilah untuk penataan yang bagus. Jadi apapun yang aturan di dinas atau UPTD pasar, semoga pedagang bisa memahami dan mengikuti aturan tersebut. Jadi kalau sepertinya apabila satu contoh aja menunggak retribusi, kami selalu menegur. Jadi mohon pedagang untuk menyelesaikan retribusinya secepatnya. Karena bukan apa-apa, retribusi uang yang pedagang itu bayar itu akhirnya untuk mereka juga. Dan untuk masyarakat Kota Bengkulu itu untuk retribusi. Nah kalau penataan pedagang jadi suatu pasar itu nyaman, jadi penataan juga nyaman, jadi nyaman pembeli dan nyaman pedagang. Nah, jadi kami sudah menata dalam artian benar-benar pedagang pasar yang pedagang-pedagang yang basah di mana kondisinya, pedagang seperti sayur mayurnya di mana. Nah, begitu juga fashion, baju-baju dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau kita bercermin ke pasar-pasar di luar itu nyaman dan tentram. Jadi kita nyaman berbelanja, sehat, tidak becek, tidak semrawut, tidak bau juga. Ya, tidak bau juga. Jadi kita yang pembeli ini juga nyaman. Jadi parkir kita ada benar-benar spot-spot yang disediakan. Dan begitu juga untuk terminal. Sebenarnya terminal ini kan suatu pasar mungkin dari mereka yang di sub ini dia ada diamanatkan dari istilahnya Kementerian Perhubungan itu benar-benar berjalan. Jadi angkot-angkot tetap berjalan. Jadi pedagang itu bisa menggeser ini benar fungsi. Jadi kembali lagi ke fungsi lah. Jadi mana fungsinya tempat lapak, tempat kios, tempat pelataran, gunakanlah sebagai fungsinya. Dan spot mana parkir pakailah untuk parkir. Jadi jangan yang parkir jadi tempat berjualan. Jadi untuk kenyamanan kita semua. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Yurizal nih. Boleh sedikit mengenai inginnya Satpol PP nih untuk pedagang ke Kota Bengkulu nih. Silakan sedikit saja. Kalau saya sebagai Kasatpol PP ya harap dengan pedagang ini ya bisa menertibkan diri. Ya, bisa menertibkan diri. Kemudian dengan elemen-elemen yang lain, ya saya juga minta supaya jangan sampai mengalihfungsikan seperti tempat parkir, gunakanlah sebagai tempat parkir. Jadi sehingga pedagang ini nanti bisa dia mencari tempat, dia bisa masuk ke dalam pasar karena mereka tidak punya tempat. Kemudian juga ya
pemilik ruko ini ya, tolong juga bantu kami ya, tolong bantu kami ya untuk tidak memberikan ruang ya, apa itu sewa atau segala macam, ruang itu tidak digunakan oleh pedagang kaki lima, dan memberikan saran agar supaya pedagang kaki lima ini berjualan pada tempatnya. Oke, baik. Ya, supaya jangan, kita tidak berharap artinya ada tindakan-tindakan yang apa namanya merugikan, merugikan pedagang, yang diangkat, yang ditipiring ya, kita tidak berharap itu ya. Kita harap, lagi saya sebagai orang Bengkulu asli ya, berharap supaya semuanya aman nyaman. Oke, baik. Ya, gitu. Terima kasih Bapak tentunya. Terima kasih juga untuk Pak Virjon Aprianto sudah telah hadir di sore hari ini untuk membahas mengenai penataan Kota Bengkulu tentunya. Nah pemirsa, mungkin banyak sekali problema yang ada tentang penataan Perindak Kota Bengkulu. Nah kita berharap semoga problema tersebut dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya dinas-dinas terkait yang mengatur hal-hal tersebut tentunya. Dan kita berharap semoga pasar-pasar yang ada di Kota Bengkulu itu seperti yang diaturkan tadi, bahwa yang diharapkan bahwa terlihat tertib, aman, nyaman, dan juga sehat. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.